tahapan-tahapan perbaikan dirinya. Terima kasih. Baik, satu dulu ya. Baik, kita akan deteksi dulu penyakitnya. Jadi kalau dokter memeriksa biasanya deteksi dulu penyakitnya ya. Oke, yang pertama adalah penyakit yang ada ketika orang itu sudah tidak berurutan cintanya. Minimal ya ada beberapa ciri ya karakter yang disebut dengan penyakit cinta. Penyakit yang pertama biasanya dia akan merasakan penyakit sindrom SARS ya. Apa itu? Sakit akibat rasa sayang. SARS. Ya, SARS. Kalau saya di radio semuanya pakai singkatan. Pakai singkatan semua. Jadi ada sekitar 300 judul ya. 300. Ada SARS, sakit akibat rasa sayang. Inilah sindrom bagaimana pertama ketika dia sudah terkontaminasi dengan cinta kepada dunia, maka yang terjadi adalah sakit akibat rasa sayang. Dia akan sakit artinya ketika dia ditinggalkan dengan sesuatu yang dia miliki, dia akan merasakan sakit ini. Ini ada ciri-cirinya. Kita kehilangan dunia, kita kehilangan apa-apa itu ada perasaan gimana? Padahal hidup kita kan kalau kata A juga kan ibaratnya tukang parkir. Kita hanya dititipkan oleh Allah. Tetapi bagaimana subhanallah SARS ini sakit akibat rasa sayang itu kita tidak bisa menahan emosi kita ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan orang tua, emang sedih ya. Impian pelaka. Paksa. Kalau di manajemen cinta bisa aja. Bisa aja. Apa itu hanya impian pelaka? Disinilah dia akan terjadi bayangan-bayangan. Jadi dia banyak melamun yang kotor-kotor lagi. Hanya impian pelaka, dia membayang ini gimana kalau begini ya. Wah, pokoknya banyak berhayal aja. Tanpa dia berbuat. Ini yang paling bahaya kan, kita banyak berhayal tapi nganggur. Itu masalah. Kita banyak berhayal sambil bekerja, itu hebat, luar biasa. Berarti kita punya cita-cita. Tetapi kita berhayal sambil melamun, ini yang jadi masalah. Rasulullah itu kan kalau dia dalam kondisi punya banyak masalah, dia beruzlah. Kalau kita bisa jadi menyendiri, ada menyendiri, ada uzlah. Kalau menyendiri, kita sendiri di kamar, dikunci, nangis kalau punya masalah. Tapi kalau beruzlah, kita punya masalah, kunci kamar, kita berdoa, mengadu kepada Allah. Yang ketiga cirinya adalah AIDS. Ada lagi nih ya? AIDS. Apa itu? Akibat intim dengan setan. Atau akibat impian dipendam setahun oleh ya, akibat intim dengan setan, mulailah dia angan-angan itu akhirnya dia jadi kenyataan. Apalagi kalau ada bisikan-bisikan yang menyuruh pada kemaksiatan dan sebagainya, dia akan lakukan perbuatan itu. Kemudian PMS. Apa itu PMS? Pedihnya menanti sentuhan. Kalau orang sudah melakukan maksiat satu kali, maka dia akan enak maksiat itu jadi 2 kali. Kalau udah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu gambarnya agak seksi. Kita lewat ke situ karena kita lagi pesantren di Darut Tauhid nih. Pas kita lagi lewat ke sana, astagfirullahaladzim. Besoknya kita lewat lagi ke situ. Astagfirullahaladzim. Sambil dilihat itu. Besoknya kita lewat lagi ke situ. Alhamdulillah. Ini bisa jadi begitu. Kemudian selanjutnya adalah TBC. Ini ada beberapa penyakit PMS dan TBC. Tekanan batin cinta. Udah terkenal penyakit ini. Tekanan batin cinta sangat gak bisa. Bisa jadi dia putus asa, dia bisa kecewa, bisa jadi dia bahkan banyak yang bunuh diri karena kehilangan harta, karena kehilangan jabatan, karena kehilangan sesuatu. Ketika dia tidak tahu menuju ke Allah, tidak pasrah kepada Allah, cintanya sudah tidak berurutan. Kemudian selanjutnya adalah sakau. Gejalanya ada sakau sedikit ya. Apa itu sakau? Sakit karena kau. Sakit kan. Kemudian gejala yang lainnya ada sedikit gatal-gatal. Apa itu? Ini kan dokter lagi deteksi ini ya. Lagi deteksi apanya? Penyakitnya ada sedikit gatal apa saya lihat. Apa gatal itu gangguan mental. Betul itu. Jadi yang kepikir dalam otaknya itu dunia aja. Dia tetangga beli tempat klasin, gitu kan? Bapaknya nyari ke sana, kerentan dia pinjam ke sana ke sini, beli TV 29 ya, tenang banget. Tetangga beli motor, bapak, tetangga beli motor, masa kita skuter, semuanya motor. Akhirnya, subhanallah, gak kebeli sama bapaknya. Udah uang dari mana beli skuter, beli motor? Akhirnya gak kebeli, akhirnya dia setruk ke rumah sakit. Pas lagi setruk di rumah sakit, tetangganya yang beli motor nengok. Mudah-mudahan ini sakitnya sembuh ya. Tapi saya juga mohon doanya minggu depan saya insya Allah beli mobil. Langsung meninggal dunia. Itu biasanya. Jadi mentalnya agak terganggu. Kemudian selanjutnya adalah pusing. Ada sedikit pusing-pusing. Pusing-pusing di sini adalah perasaan untuk selalu ingat. Artinya kemanapun kita pergi, kalau harta itu belum kita dapat, ingat terus. Kita pengen motor, lagi sholat, ingat lagi gini, ingat. Pokoknya ingat itu begitu membunuh.
Kemudian selanjutnya adalah sedikit demam. Dekat makin mesra. Nah, semakin dekat semakin mesra. Semakin kita ingat, semakin kita lihat, semakin kita ingin. Ada yang rindu kan? Rindu itu kita mengingat dia ingin bertemu. Semakin kita bertemu, semakin rindu itu terus menggubu. Bukan hilang. Telah sampai kaki kita terbengkak, padahal engkau telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Afala akunu abdan syakur." Bahkan Huzaifah itu nyaman itu pernah sholat di belakang Rasulullah. Ketika Huzaifah itu nyaman sholat di belakang Rasulullah, maka Rasulullah katanya bacaan Qur'annya itu begitu tartil. Jadi bacaan Rasulullah itu nggak cepat, lambat. Kalau kita nanti bulan Ramadan ada taraweh, pingin yang imam yang cepat, pingin yang lambat. Jujur, cepat kan begitu. Kalau ada imamnya yang lambat gimana? Emput. Bahkan di saya itu ada imam taraweh itu yang baca Al-Fatihah itu satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kasihan tuh nenek-nenek sama kakak-kakak. Nenek-nenek baru rukuk, imam udah naik. Nenek baru naik, imam kan ini bahaya kan begini kan. Jadi ya Allah, ini yang pertama ya. Salatnya Rasulullah dari Pak Yaman. Kemudian Rasulullah itu baca surah Al-Baqarah. Di ayat ke-100 kata dari Yaman yang jadi makmum belakang Rasulullah merukun ayat 100 surah Al-Baqarah. Wah, banyak banget ayat 100 juga ya Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah hanya nyanyikan surah Al-Baqarah sampai selesai. Beda surah Al-Baqarah, Huzaifah itu Yaman di belakang Rasulullah merukuni, pada Rasulullah lanjutkan ke surah An-Nisa. Beda surah An-Nisa, Rasulullah merukuni, pada Rasulullah lanjutkan ke surah Al-Imran. Dan panjang rukunya Rasulullah sama dengan panjang berdirinya. Kemudian Rasulullah sujud dan panjang sujudnya Rasulullah sama dengan panjang rukunya. Dan ketika Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka semua sahabat itu dalam keadaan tersenyum. Assalamualaikum, dan semua sahabat yang sebelah kiri pun tersenyum. Tinggal ulamanya, Assalamualaikum, karang-karang kabur semua juga dari mustamina. Gak ada lagi yang mau jadi makmum, biasanya begitu. Ya subhanallah, ini kecintaan kita kepada Allah begitu juga. Padahal Rasulullah dimaksud dari dosa, dijamin masuk surga. Kita aja yang gak ada jaminan surga. Sholatnya masih malas-malas. Pengen yang cepat-cepat. Kita kan kalau lagi sholat kan, apalagi kalau nggak ada orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya malas. Allahu akbar. Allahu. Sujud, pas sujud ada ibunya lihat. Wah, hebat sujudnya lama banget. Padahal lagi tidur. Tapi Ria Anas ketika sholatnya di masjid ada orang lihat. Allahu Akbar. Ada yang gitu ya. Nah, ini sindrom penyakitnya. Kemudian selanjutnya adalah kanker ya, kantong kering. Artinya ketika kita ngikutin keinginan kita dunia, kita akan habis dong. Kantong kita, uang kita nggak cukup. Kita punya rezeki 1 juta, 2 juta, gaji berapapun nggak akan berkah. Kita tuh punya uang gak usah banyak-banyak. Kita ngedoa Allahumma ayah aja ya Allah. Namun ayah terus ayah itu kan. Gak usah banyak-banyak kita perlu. Penting nggak buat apa kita kaya tapi nggak berkah. Yang penting kita kaya tapi berkah kan begitu. Jadi bagaimana subhanallah ini. Kalau kita ngikutin dunia, sebesar apapun harta kita, nggak pernah akan cukup dan merasa terus kurang. Ini ngobatinnya gimana? Ada pertanyaan lain nanti sebelum obatnya ya. Itu baru penyakit.